Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman praktikan dinamika populasi ikan MSP 56 pada pertemuan minggu keempat membahas tentang pertumbuhan kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Ana Kamila Tunisa. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas terkait pengertian pertumbuhan, terus perbedaan ikan tropis subtropis, dan juga terkait von Bertalanffy. Nah, pada pertemuan keempat, yaitu pertumbuhan kedua, di sini kita akan membahas terkait tiga macam plot, yaitu plot Gulland and Holt, lalu ada plot Ford-Walford, dan juga yang ketiga adalah metode Chapman. Dari ketiga metode dan plot tersebut, kita akan membahas terkait perbedaannya dan juga rumus-rumusnya pada pertemuan kali ini. Untuk yang pertama yaitu plot Gulland and Holt pada tahun 1959, di mana pada plot Gulland and Holt ini mempunyai ciri khas yaitu perhitungan T0-nya itu menggunakan rumus T0 Pauli, di mana pada plot dan metode yang lainnya itu tidak ada, jadi hanya ada pada plot Gulland and Holt dan Ford-Walford. Nah, pada plot Gulland and Holt ini, metode ini ditemukan oleh Gulland and Holt pada tahun 1959, di mana menggunakan rumus delta L per delta T sama dengan K dikali L infinity dikurang K dikali L T bar. Nah, ciri khas dari Gulland and Holt yang kedua adalah dia menggunakan persamaan perbedaan panjang terhadap perubahan waktu. Jadi dia selalu perubahan panjang itu diikuti oleh perubahan waktu. Makanya delta L per delta T. Di sini diketahui bahwa delta L per delta T itu dikatakan sebagai Y, K dikali L infinity dikatakan sebagai A, K sebagai B, dan LT bar sebagai X. Nah, dari parameter-parameter pertumbuhan K dan L infinity diperolehlah nilai yaitu K sama dengan min B, sedangkan L infinity sama dengan min A per B, di mana kan L infinity itu A ya, sedangkan K-nya ini adalah min B, jadi dia didapatkan L infinity sama dengan min A per B. Sedangkan LT bar diperoleh dari LT plus delta T ditambah LT dibagi 2, atau kata lainnya dari LT bar adalah L2 dikurang L2 ditambah L1 dibagi 2. Nah, ciri khas dari Gulland and Holt adalah dia memiliki T0 Pauli. Jadi kita harus menghitung T0 Pauli dulu untuk mendapatkan nilai T0-nya. Di mana nilai T0 Pauli didapatkan dari persamaan log min T0 sama dengan min 0,392 min 0,2752 log L infinity dikurang 1,038 log K. Nah, dari hasil ini kemudian didapatkan nilai min T0, yang kemudian untuk mendapatkan nilai T0-nya bisa menggunakan Excel dengan formula power, atau juga bisa menggunakan kalkulator saintifik dengan rumus yaitu 10 pangkat nilai min T0-nya. Nah, berikut tabel pengerjaan pada plot Gulland and Holt, yaitu harus ada T tahun, L cm, jadi L ini bisa LT, terus ada delta T, yaitu T2 min T1, delta L, L2 min L1, LT bar, dan delta L per delta T. Nah, kita harus ingat-ingat dari plot Gulland and Holt itu yang menjadi X-nya adalah LT bar dan yang menjadi Y-nya adalah delta L per delta T. Kenapa kita harus mengingat antara X dan Y-nya? Karena kita harus mencari nilai A dan B-nya dari regresi. Lalu dari persamaan pertumbuhan von Bertalanffy, kita mendapatkan suatu nilai dari plot Ford-Walford. Jadi ini pembahasan kedua yaitu plot Ford-Walford. Plot Ford-Walford ini dikenalkan oleh Ford pada tahun 1933 dan Walford pada tahun 1946, di mana secara luas telah diaplikasikan sebab plot ini memiliki kelebihan yaitu dapat digunakan untuk mendapatkan suatu estimasi yang cepat bagi nilai L infinity. Nah, keunggulan dari plot Ford-Walford ini adalah penggunaannya sangat sederhana, di mana plot Ford-Walford ini didapatkan dari persamaan pertumbuhan von Bertalanffy dengan suatu rangkaian dari sejumlah manipulasi, sehingga didapatkan hasil LT sama dengan L infinity
dikali 1 min E pangkat min K T min T0. Nah, kemudian kita kalikan antara L infinity sama satunya. Jadi LT sama dengan L infinity min L infinity E pangkat min K dalam kurung T min T0. Nah, L infinity-nya kita pindah ruaskan bersama LT, jadi L infinity min LT sama dengan L infinity E pangkat min K T min T0. Ini dikatakan sebagai persamaan 6. Nah, lalu kita menguraikan persamaan tersebut, yaitu persamaan LT tadi, yaitu LT sama dengan L infinity dikali 1 min E pangkat min K kali T min T0. Nah, ini kita kalikan yang L infinity dikalikan ke dalam yang di dalam kurung ini, kita kalikan, yaitu LT sama dengan L infinity min L infinity kali E pangkat min K dikali T min T0. Nah, kemudian setiap yang ada T-nya kita tambahkan dengan delta T. Jadi LT plus delta T sama dengan L infinity min L infinity E pangkat min K T plus delta T min T0. Nah, kemudian didapat setelah kita kali silang, karena kan ini ada T plus delta T min T0, ini kita bisa kalikan antara E dengan T min T0 dan E dengan delta T, sehingga didapatkan LT plus delta T sama dengan L infinity min L infinity E pangkat min K T min T0 dikali E pangkat min K delta T. Ini dikatakan sebagai persamaan 7. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mensubstitusikan persamaan 6 ke persamaan 7. Tadi persamaan 6 kita ingat bahwa L infinity min LT itu sama dengan L infinity E min K T min T0. Dari persamaan 7 kita dapatin nih, ada yang sama, yaitu L infinity E pangkat min K T min T0 itu dikatakan sebagai L infinity min LT. Kita tinggal substitusikan. Jadi didapatkan bahwa LT plus delta T sama dengan L infinity min L infinity min LT dikali E pangkat min K delta T. Kemudian ini kita tinggal kalikan yang dalam kurungnya dengan E min K delta T. Sehingga didapatkan LT plus delta T sama dengan L infinity min L infinity E pangkat min K delta T ditambah LT E pangkat min K delta T. Kemudian ini seperti biasa, mungkin teman-teman juga sudah terbiasa dengan kurung-mengkurungkan ya. Jadi LT plus delta T sama dengan L infinity. Ini kita, karena ini ada L infinity yang sama, jadi kita jadikan 1, L infinity yang kita tarik keluar, jadi L infinity sama dengan 1 min E pangkat min K delta T ditambah E pangkat min K delta T LT. Nah, dari persamaan ini yang kita ketahui adalah X-nya adalah LT yang terakhir, Y-nya sama dengan LT plus delta T, B-nya sama dengan B-nya sama dengan E pangkat min K delta T, dan A-nya sama dengan L infinity kali 1 min E pangkat min K delta T. Nah, dari persamaan A ini kita ketahui bahwa 1 min E pangkat min K delta T itu dikatakan sebagai B. Berarti L infinity dikali 1 min B, itu sebagai A-nya. Nah, dari persamaan tersebut, kita bisa nih mencari nilai K dan L infinity-nya dari persamaan B, yaitu B sama dengan E pangkat min K delta T. Kemudian, karena kita mau menghilangkan eksponennya, kita sudah belajar pada pertemuan 1 dan 2, cara menghilangkan eksponen adalah kita mengelonkan B-nya. Jadi, ln B sama dengan E-nya hilang, ln-nya juga hilang, jadi min K delta T saja yang kita tulis. Nah, lalu delta T, karena kita mau mencari nilai K, otomatis delta T kita pindah ruaskan bersama ln B. Jadi, ln B per delta T sama dengan min K. Karena kita mau mencari nilai K tanpa negatif, artinya kita harus pindahkan negatifnya juga. Maka dari itu, didapatkan bahwa K sama dengan min ln B per delta T. Ini sebagai nilai K-nya. Lalu nilai L infinity-nya gimana? Kita udah tahu bahwa nilai A sama dengan L infinity kali 1 min B. Maka dari itu L infinity kita bisa ketahui bahwa L infinity sama dengan A per 1 min B. Nah, untuk metode yang ketiga yaitu metode Chapman. Nah, untuk metode Chapman sendiri, metode ini diuraikan atau ditemukan oleh Chapman pada tahun 1961 dan kemudian ditemukan juga oleh Gulen
pada tahun 1969 yang didasarkan atas suatu interval waktu yang konstan. Artinya delta T di sini sifatnya konstan. Artinya tidak ada perubahan waktu. Dengan demikian, metode ini dapat diaplikasikan bila kita mempunyai observasi yang berpasangan. Nah, pada metode Chapman ini sendiri, selain delta T-nya konstan, metode ini juga tidak menggunakan T0 Pauli. Nah, dari metode Chapman, kita memperoleh rumus berasal dari persamaan Ford-Walford yang sebelumnya, yaitu LT plus delta T sama dengan L infinity dikali 1 min E pangkat min K delta T ditambah E pangkat min K delta T LT. Nah, kemudian kita sama-sama kurangin LT, sehingga didapatkan LT plus delta T min LT sama dengan L infinity dikali 1 min E pangkat min K delta T ditambah E pangkat min K delta T, LT min LT. Karena kan tadi kedua ruas sama-sama dikurangin LT. Selanjutnya adalah kita tinggal menyatukan dua komponen yang sama, atau memindah ruaskan komponen yang sama, yaitu LT plus delta T min LT sama dengan L infinity dikali 1 min E pangkat min K delta T dikurang LT, LT-nya kita pindahin yang min LT di belakang ini, min LT ditambah E pangkat min K delta T dikali LT. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menyatukan kedua komponen yang sama, sehingga didapatkan LT plus delta T min LT sama dengan 1 min E pangkat min K delta T L infinity dikurang 1 juga min E pangkat min K delta T dikali LT. Ini dikatakan sebagai persamaan 10. Nah, dari persamaan tersebut didapatkan metode Chapman dengan X-nya sama dengan LT, Y-nya sama dengan LT plus delta T min LT, B-nya sama dengan min 1 min E pangkat min K delta T, A-nya sama dengan 1 min E min K delta T dikali L infinity. Nah, maka dari itu, karena ini tuh sebenarnya B itu kan kurang min ya kalau di sini, berarti kita tulisnya A sama dengan min B L infinity. Nah, dari persamaan B tersebut, kita bisa nih nentuin nilai K dan L infinity-nya melalui B sama dengan min kali 1 min E pangkat min K delta T, di mana B sama dengan min 1, ini kita kalikan semua min sama yang di dalam kurungnya, jadi min 1 ditambah E pangkat min K delta T, kemudian min 1-nya kita pindah ruaskan, jadi 1 plus B sama dengan E pangkat min K delta T. Nah, dari sini, karena kita mau menghilangkan eksponennya, kita tinggal mengelonkan 1 plus B-nya, sehingga didapatkan ln 1 plus B sama dengan min K delta T. Karena kita mau mencari nilai K-nya, maka dari itu didapatkan K sama dengan min ln 1 plus B dibagi delta T. Ini rumus K yang akan kita gunakan. Lalu bagaimana dengan rumus L infinity-nya? Kita tinggal lihat saja rumus L infinity dari persamaan A. Kan tadi A itu sama dengan min B L infinity. Maka dari itu L infinity-nya pastinya yaitu min A per B atau A per min B, sama saja. Oke, sekarang kita masuk ke teladan. Pada teladan soal pertama diketahui data sebagai berikut, yaitu diketahui nilai T dan LT, yaitu sebanyak 10 data, kemudian kita disuruh untuk menentukan nilai A, B, K, L infinity, dan T0. Lalu kita sertakan interpretasinya menurut plot Gouland and Holt. Nah, yang perlu diingat dari plot Gouland and Holt adalah dia itu memiliki T0 Pauli dalam perhitungannya. Nah, selain itu juga kita perlu ingat X dan Y dalam plot Gouland and Holt, karena kita perlu mencari nilai A, B berdasarkan nilai regresinya. Nah, setelah kita menentukan, pertama kita lengkapi tabel di bawah ini. Di sini kan ada delta T. Delta T itu berarti T2 min T1 atau T3 min T2. Nah, di sini udah dikasih contoh perhitungan, teman-teman bisa lanjutin ke bawahnya. Nah, catatan pada plot Gouland and Holt, T yang terakhir, delta T yang terakhir, delta L yang terakhir, delta L per delta T yang terakhir, sama LT bar yang terakhir itu dikosongin, karena mereka nggak ada data selanjutnya. Nah, begitupun dengan delta L, yaitu rumusnya LT2 min LT1 atau LT3 min LT2, seperti itu. Ini sudah dikasih contoh perhitungan, teman-teman bisa lanjutin ke bawahnya.
Nah, delta L per delta T kalian tinggal bagi antara delta L pertama dibagi delta T yang pertama, sehingga didapatkan hasil 19,2308. Nah, untuk LT bar, kalian tinggal menggunakan rumus L2 plus L1 dibagi 2. Berarti LT2-nya ini kan 18,8 ditambah 16,3, terus kalian bagi 2, sehingga didapatkan nilai 17,55. Nah, ini sudah ada contoh perhitungannya, kalian bisa lengkapi perhitungan ke bawahnya. Lalu setelah kita dapatkan seluruh tabel ini, kita ingat lagi plot Boolean and hold itu yang sebagai X adalah LT bar, sedangkan yang sebagai Y itu adalah delta L per delta T. Maka dari itu LT bar sebagai X, delta L per delta T sebagai Y, kita regresikan sehingga didapatkan hasil A-nya 19,6038 dan B-nya sama dengan min 0,1613. Kemudian kita tinggal mencari K-nya, di mana rumus K itu sama dengan min B, sehingga kita tinggal kalikan min dengan B. Lalu kita tinggal masukkan L infinity-nya, sesuai rumus yang sudah ditentukan di plot Boolean and hold, terus masukkan T0 Pauli-nya. Kemudian didapatkan interpretasi berdasarkan hasil, diperoleh nilai L infinity sebesar 121,511, dengan K sebesar 0,1613 dan T0 sebesar min 0,7186. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai L infinity lebih besar dari nilai LT. Maka dari itu, penangkapan ikan harus mendekati L infinity agar tangkapannya lebih maksimal dan berkelanjutan. Lalu kita masuk ke teladan kedua, yaitu diketahui data sebagai berikut. Diketahui data T dan LT dari contoh, yaitu ada 10 data, lalu kita tentukan nilai A, B, K, L infinity, dan T0, lalu sertakan interpretasinya menurut plot, Ford, Walford, dan Chapman. Nah, di sini ada dua metode yang perlu kita bandingkan, yaitu Ford and Walford dan Chapman. Pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus lengkapi tabel yang sudah tertera pada layar kalian, yaitu ada LT plus delta T, ln L infinity min LT, dan LT plus delta T min LT. Langkahnya adalah LT plus delta T ini kalian tinggal pindahkan LT plus delta T pada T1 itu sama dengan LT pada T2. Jadi kalian tinggal pindahkan yang pertama 35,1, yang kedua 41,3, otomatis yang ketiga yaitu 49,3. Yang keempat yaitu 51,8, kalian lanjutin seterusnya ke bawah. Lalu yang kedua ada kolom ln L infinity min LT. Nah, dari sini kita harus mencari nilai L infinity-nya terlebih dahulu. Sebelumnya, kita ingat-ingat lagi bahwa pada metode Ford-Walford, yang menjadi X adalah LT, yang menjadi Y adalah LT plus delta T. Sementara pada metode Chapman, yang menjadi X adalah LT, yang menjadi Y adalah LT plus delta T min LT. Nah, sebelum kita lanjut pada menentukan L infinity min LT, kita harus mengetahui nilai L infinity-nya terlebih dahulu menggunakan persamaan Ford-Walford. Di mana persamaan Ford-Walford kan tadi udah bisa dijelaskan ya melalui persamaan regresi dari X sama Y-nya. Sehingga didapatkan nilai A-nya 15,5288, B-nya 0,7566. Nah, K-nya juga 0,2789 dan didapatkan nilai L infinity-nya 63,8077. Setelah kita dapat nilai L infinity-nya, kita masukin pada kolom ln L infinity min LT. Jadi L infinity 63,8077 dikurangin LT 26, kemudian kita lonkan sehingga didapatkan hasil 3,6325. Setelah kita mendapatkan kolom ln L infinity min LT, selanjutnya kita mencari nilai LT plus delta T min LT. Nah, LT plus delta T itu kan udah diketahui nih ya, 35,1 dikurang LT-nya 26, sehingga didapatkan 9,1. Kemudian kita tinggal mencari nilai A, B, K, L infinity dari persamaan Chapman, di mana A sama B-nya ini menggunakan regresi dengan Y-nya yaitu LT plus delta T min LT dan X-nya yaitu LT. Nah, dari persamaan Chapman ini kita mengetahui bahwa antara persamaan Ford-Walford dan metode Chapman itu nilai A, B, K, dan L infinity-nya itu selalu sama.
maka didapatkan hasil atau interpretasi, yaitu berdasarkan hasil, diperoleh nilai L infinity sebesar 63,8077, K sebesar 0,2789, dan T0 sebesar min 0,4864. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai L infinity lebih besar dari nilai LT. Maka dari itu, penangkapan ikan harus mendekati L infinity agar tangkapan lebih maksimal dan berkelanjutan. Nah, tuh. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan ke asisten kelompoknya masing-masing. Sekian untuk pertemuan materi pada minggu keempat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.